Oke, akhirnya kita masuki tahap baru di timnas Indonesia. Bagaimana sudah dikenalkan kemarin juga diumumkan resmi oleh PSSI trio pelatih baru yang akan menangani timnas Indonesia. Dan tentu ada sebagai pelatih kepala ada Patrick Kluivert, legenda sebagai pemain, tapi nanti akan kita bahas ketika sebagai pelatih, dan Alex Pastor serta Dani Lanzat. Mungkin hari ini kita harus membatasi ya, kita tidak akan membahas lagi untuk kenapa sih sebelumnya Sintayong dipecat dan segala macam. Itu pun sudah banyak yang membahas, dan hari ini Gergula tidak akan membahas itu. Jadi kita mungkin akan fokus bagaimana taktikal atau apa yang akan dilakukan Patrick Kluivert, Dani Lanzat dan Alex Pastor di timnas Indonesia. Nah, ini kan jadi ini ya Wios, pembahasan bagaimana Kluivert dengan CV yang kurang mentereng sebagai pelatih, 2 kali pelatih kepala, cuman 2 kali pelatih kepala timnas Curaçao dan klub Liga Turki ya. Jadi dan secara catatan pun juga nggak begitu mentereng ketika menjabat sebagai pelatih kepala. Tapi ini kan ya, ini ada banyak teori dan segala macam yang aku dapat bahwa Patrick Kluivert ini dijadikan sebagai figur atau apa ya, seperti manajer lah, sebagai manajer timnas, bukan sebagai head coach. Tapi nanti yang lebih taktikal akan mungkin ke Alex Pastor dan Dani Lanzat. Kamu melihat Yos, yang timnas Indonesia yang sebelum-sebelumnya selalu menggunakan pelatih kepala, head coach sebagai arsitek, Sintayong, kemudian sebelum-sebelumnya juga hampir sama, tapi kali ini Erick Thohir, kalau aku bilang ini sebuah perjudian, mendatangkan Patrick Kluivert, Alex Pastor dan Dani Lanzat dengan konsep yang manajerial yang sebenarnya ini umum di Eropa, tapi ini cukup baru di Asia dan Indonesia. Kamu melihat seperti apa, Yos? Iya, memang kita lihat ya bahwa sebelumnya kita kan selalu mendengar bahwa memang di dalam masalah internal PSSI itu ada yang namanya memang betul-betul beberapa kali orang itu ya, kita mungkin berspekulasi entah itu apa benarnya atau tidaknya mengenai konflik secara komunikasi ya di tubuh di locker room gitu. Memang ya kalau fenomena ini sebenarnya kan kita lihat gambaran secara generalnya, secara umum itu ya wajar saja, karena memang sebenarnya ruang ganti itu klub ataupun apa ya istilahnya di sepak bola profesional pun memang terbiasa dengan situasi dinamika yang ada di ruang ganti begitu. Tetapi memang permasalahannya adalah ketika momentum ini kita dapatkan di level yang memang sehingga istilahnya sangat menentukan begitu, karena memang di sisi lain bahwa federasi menargetkan dengan upaya untuk kita supaya bisa berprestasi di round 3 ini, kemudian juga seiringnya bertambahnya prestasi timnas ini juga selaras dengan program dari PSSI bahwa kita ingin mengembangkan transformasi sepak bola yang baru begitu. Karena transformasi itu kan ya pelan-pelan ya. Ini kan sering namanya masa transformasi. Jadi perlahan-lahan memang terbukti bahwa ya pelan-pelan ini sebenarnya kan kalau tidak ada masalah besar ini sudah bersinergi begitu. Tetapi isu ruang ganti selalu muncul ketika kita tidak dirasa siap untuk menghadapi istilahnya board objektif gitu ya. Kalau di bahasa FM-nya kan board objektif itu dari federasi sendiri punya board objektif yang memang harus dipenuhi, ditarget oleh pelatih manapun yang datang untuk memberikan prestasi di timnas nasional Indonesia begitu. Memang yang terjadi adalah lagi-lagi keadaan ini merupakan mungkin setidaknya berbarengan dengan prestasi kita yang selama ini ada. Jadi kita melihat bahwa kombinasi dinamika ini yang begitu riak dan riuh begitu ya, dibarengi dengan performa kita yang timnas kita yang luar biasa, sehingga menimbulkan konflik di ruang ganti. Oleh karena itu ya kemudian memang
solusi dari federasi ketika per hari Senin kemarin ya, sekitar per tanggal 5 Januari adalah memang memutuskan untuk tidak panjang lagi bagaimana STY ini bekerja kontraknya, sehingga kemudian digantikan oleh pelatih ya mantan legenda ya, pemain saat pemain masih bersinar, namanya adalah Patrick Kluivert. Kita lihat bahwa memang betul, kalau kita sebenarnya lebih perhatikan ya, di sepak bola Eropa pun memperhatikan bahwa antara peran dari manajerial dengan head coach itu seringkali di tulisan itu kan kalau kita mungkin tidak menganggapnya itu sama, berarti ada ya tidak masalah dengan tulisan itu, tetapi padahal perannya berbeda. Kemarin memang sangat kelihatan bahwa federasi sangat menginginkan perubahan transformasi ini berjalan secara teamwork atau dengan kinerja. Dengan hadirnya pelatih baru Patrick Kluivert ini diharapkan adalah sosok yang mampu bekerja sama alias atau mau kompromi dengan federasi, dengan board objektif yang sudah ditentukan oleh federasi. Kalau kita lihat 3 nama sebenarnya yang kemarin sudah masuk dalam daftar di radar, tapi kenapa pilihannya bisa menjadi Patrick Kluivert ya? Mungkin opsi terbaik karena dia orangnya bukan seperti central ego atau memang one showman yang memang mementingkan istilah poin ya, stick ke poinnya. Sementara Patrick Kluivert mungkin dirasa dia adalah salah satu sosok yang tepat untuk bersinergi dengan beberapa asistennya. Terbukti dia adalah lebih mengutamakan teamwork, selain itu bisa kompromi juga dengan beberapa board objektif dari federasi. Kemudian hal inilah yang dipandang bahwa federasi juga melakukan langkah juga yang dibilang begitu gambling ya, perjudian besar mengganti STY oleh Erick Thohir kan sangat ya, kita tidak tahu hasilnya tetapi setidaknya kan masyarakat harus memberi kesempatan kepada pelatih baru agar dia bisa mampu bekerja. Jadi kalau belum apa-apa itu sudah mungkin dijudge ya gimana dia akan bekerja kan begitu. Ini kita percayakan kesempatan. Memang pertaruhannya tidak mudah. Jadi ini bukan menyangkut reputasi atau kredensial dari federasi saja, tapi kredensial itu juga didapat oleh pemain dan pelatih itu sendiri. Patrick Kluivert pun di Eropa terkenal dengan ya mantan pemain yang mungkin kita sudah tahu prestasinya, walaupun CV dia atau kredensial dia di level melatih saat menjadi manajerial itu tidak terlalu signifikan dibanding dengan beberapa nama dari yang sudah disortir oleh federasi, sehingga memang pertaruhannya itu kita dua arah, diskusi kita dua arah. Artinya federasi juga mempertaruhkan reputasinya, kemudian Patrick Kluivert juga mempertaruhkan kredensialnya dia. Jadi ya kita sebagai masyarakat hanya memberikan waktu, kesempatan supaya dia bisa bekerja untuk setidaknya 20 Maret adalah laga yang penting, tes pertama untuk membuktikan bahwa benar-benar perjudian ini adalah langkah yang tepat. Jadi istilahnya ya kalau misalnya nanti berhasil begitu, berarti memang ya kita harus melakukan langkah yang lebih ekstrim lagi dari sebelumnya, karena memang terbukti saja federasi bisa melakukan hal yang luar biasa dengan hasil yang positif. Tetapi kalau misalnya tidak berhasil, ya jangan langsung memang kita sebagai masyarakat langsung sedikit-sedikit berteriak, apalagi out gitu kan. Kata-kata out itu kan sesungguhnya bahwa kita tidak percaya pada memberikan percaya pada seorang yang sudah dilantik dan diberi tugas, mengemban tugas untuk menjadi nakoda tim nasional. Itu adalah perbedaan dari mungkin aku bilang karakter kepelatihan head coach dari pelatih kita sebelumnya STY dengan Patrick Kluivert. Jadi dinamika komunikasi yang ini sebenarnya lebih ditonjolkan pada aspek teamwork ya. Mereka menginginkan teamwork sebagai satu tim, karena tidak bisa saja seorang Erick Thohir sendiri yang bekerja untuk meloloskan Indonesia Piala Dunia, seorang STY sendiri tidak bisa juga kalau tidak disupport dengan beberapa kapasitas yang baik, maupun juga Patrick Kluivert juga. Jadi semua harus sama-sama berdinamika bersama melalui kerjasama sebuah tim. Mungkin kita nantikan ini seperti apa sih dia meresponi board objektif timnas yang selama ini sudah berjalan bagus di bawah STY. Kemudian akankah dia bisa melanjutkan legacy STY ini yang sudah bagus tanpa juga harus membangun ulang legacy yang sudah bagus, diteruskan seperti pertahanan, juga mengembangkan pemain muda, menggunakan usia pemain muda atau grassroots akar rumput. Tetapi yang kurang dari pelatih sebelumnya bisa ditingkatkan, terutama adalah kita menginginkan lebih bermain proaktif dan menyerang. Itu ya tadi bagaimana singgung sempat sebenarnya Erick Thohir juga sudah ini, kalau Erick Thohir memang sudah bilang kalau memang sebelumnya itu ada 3 kandidat pelatih
Tapi ada informasi yang aku dapat bahwa 3 kandidat itu selain Kluivert sendiri yang terpilih, ada nama Frank de Boer dan Van Bronckhorst ini yang pelatih idola netizen ketika Sintayong kemarin nggak perform, timnas kalah, selalu nama Van Bronckhorst ini selalu muncul di sosial media. Tapi pada akhirnya pilihan jatuh pada Kluivert. Itu tentu pasti seorang Erick Thohir ini bukan seorang yang main-main. Selain Menteri BUMN, tapi dia juga berpengalaman di sepak bola, di olahraga keseluruhan. Inter Milan, DC United, sekarang Oxford, di NBA kalau nggak salah pernah punya tim 76ers Philadelphia, juga ada beberapa tim basket di Indonesia. Jadi pilihan beliau aku harap ya, dan aku ya cukup yakin ini juga nggak akan main-main, seorang Kluivert. Dan ya tadi sistem manajerial mungkin bagi penonton yang belum mengetahui persis bagaimana sistem manajerial tersebut, kita ambil contoh beberapa di Eropa ya. Contoh adalah dinamika yang terjadi di MU, di Manchester United. Bagaimana sebelumnya Erik ten Hag itu diperkenalkan sebagai manajer Manchester United, tapi ketika dia diberhentikan, dipecat, kemudian muncul nama Ruben Amorim yang diperkenalkan sebagai head coach. Dan ini walaupun kata ini secara kursi sama, ada di bench paling sisi luar ya, sisi paling dekat pemain, tapi secara tugas itu cukup berbeda ya. Bagaimana manajerial itu lebih bagaimana dia bisa memanage secara tim, baik itu tim kepelatihannya dia maupun secara pemain-pemainnya. Dan ini nampaknya akan terjadi di timnas Indonesia era Patrick Kluivert, Daniel Lensat, dan Alex Pastoor.